Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai komposisi zat dan reaksi pembatas. Ini materi masih berkesinambungan dengan materi konsep mol dan beberapa materi stokiometri lainnya. Jangan lupa dicek di channel ini ya. Oke, sekarang kita membahas mengenai komposisi zat terlebih dahulu. Kalian kenal nggak sama ini? Ya, dia adalah Proust. Dan Proust memiliki suatu statement yang katanya hukum perbandingan massa itu adalah unsur-unsur atau komposisi penyusun dalam molekul senyawa itu selalu tetap. Dari statementnya dia inilah yang menjadi dasar untuk perhitungan komposisi zat. Kita bahas lebih lanjut ya. Oke, jadi saya akan memberikan beberapa analogi, mohon disimak baik-baik, jangan di skip. Pertanyaan pertama adalah berapakah perbandingan mol dalam CO2? Nah, kalau kamu nggak bisa jawab ini, kamu bisa cek dulu video mengenai rumus empiris yang sudah saya upload sebelumnya ya. Nah, kalau kita mau mencari perbandingan mol dalam satu senyawa, artinya perbandingan mol dalam senyawa ini kita tinggal lihat dari indeksnya atau dari angka yang ada kecil di bawah itu. Berarti perbandingan mol C dan O di sini adalah 1:2. Sampai sini paham ya? Kemudian pertanyaan kedua, berapakah perbandingan massa dalam CO2? Nah, masih ingat nggak mencari mol? Kalau dari tinjauan massa, mol sama dengan massa per mr. Berarti kalau kita mau mencari massa, kita cukup kalikan mol dengan AR atau MR ya nggak? Berarti kalau misalnya kita udah dapat mol C dan mol O nya dan ditanyakan berapakah massa, perbandingan massa, artinya kita harus cari dulu massa dari masing-masing C sama O nya gitu ya. Berarti kita tinggal kalikan dia dengan AR nya. Oke? Berarti tinggal 1 kali 12, di mana 12 adalah AR dari C dan 16 adalah AR dari oksigen. Sampai sini dimengerti ya. Berarti hasilnya adalah 12/32. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berapakah massa C dalam CO2? Berapakah massa C dalam CO2? Ditanyakan hanya massanya si C dalam CO2. Berarti kalau kayak gini kita tinggal bagi saja massanya si C dibagi massa total dikali massa CO2. Berarti kita dapatkan angka berupa 12/44. 44 itu adalah penjumlahan dari 12 ditambah dengan 32 dikali dengan massa CO2 itu sendiri. Sampai sini paham ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapakah massa O dalam CO2? Berarti ini juga sama. Kita tinggal bagi saja oksigen, massanya oksigen dibagi massa total dikali massa CO2 atau massa senyawa tersebut. Jadinya 32/44 dikali massa CO2. Saya harap di sini kalian semua paham ya. Oke, nah pertanyaan terakhir yaitu berapakah presentase oksigen dalam CO2? Yang ditanyakan presentase oksigen dalam CO2. Kalau presentase berarti ada unsur 100%-nya. Nah, tapi gimana nih cara ngitungnya? Berarti kita tinggal bagi aja massa O dibagi massa senyawa dikali 100%. Sama seperti kalau ditanyakan berapa sih persentase perempuan dalam satu kelas. Berarti kamu tinggal bagi jumlah perempuan dibagi jumlah total kelas dikali 100% gitu kan. Berarti kalau kita mencari persentase O di sini tinggal massa O dibagi massa senyawa atau massa CO2 dikali 100%. Nah, kita tahu nih bahwa massa oksigen di sini adalah rumus yang di atas itu. Berarti kita tinggal masukkan saja, kita substitusi bentuknya seperti ini ya. 32/44 kali massa CO2 per massa CO2 dikali 100%. Wah, ada yang sama tuh massa CO2-nya. Berarti bisa dibagi ya. Oke, sekarang kita next slide selanjutnya. Oke, tadi udah ada tulisan seperti itu ya. Sekarang kita lanjutin. Berarti sisanya tinggal 32/44 dikali 100%. Nah, kamu masih ingat nggak 32 ini tadi ada dari mana munculnya? 32 ini munculnya dari sini. 32 itu adalah 2 dikali 16 atau mol oksigen 2, tadi itu yang di bagian atas ya, 2 dikalikan AR-nya yaitu 16, makanya dapat 32. Jangan lupa 32 adalah jumlah oksigen dalam satu senyawa yaitu 2 dikali AR-nya. Oke, selanjutnya berarti 32 itu dari 2 dikali AR oksigen ya. Nah, tadi 44 dari mana? 44 adalah MR dari CO2. So, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk mencari persentase bisa dengan menggunakan rumus 2 kali AR oksigen dibagi MR CO2 atau MR senyawa dikali 100%. Sampai sini paham nggak? Kalau belum paham juga, sekarang kita cek ya. Kalau kita buat menggunakan rumus umumnya, misalnya ada suatu senyawa AXBY. Nah, AXBY ini kalau ditanyakan berapa sih persentase A persennya gitu ya, berarti kita tinggal kalikan saja X dikali A. X itu adalah berapa jumlah mol A
A dalam satu senyawa AXBY dikalikan AR-nya si A dibagi MR senyawa tersebut dikali 100%. Begitu juga dengan komposisi atau persentase dari B persen, yaitu Y dikali ARB dibagi MR di senyawa tersebut dikalikan 100%. Ayo pros nanya nih, sampai sini udah paham belum Neng? Oke, kalau udah paham kita lanjut lagi ya. Untuk lebih paham lagi, gimana kalau sekarang kita kerjain soal. Ada soal nih katanya, tentukan massa Mg, S, dan oksigen dalam 30 gram senyawa MgSO4. Diketahui AR-nya Mg24, S32 dan oksigen 16. Kalau kalian mau jawab duluan, kalian silakan pause video ini kemudian kalian kerjakan. Setelah itu kita cek bareng-bareng ya. Oke, saya lanjut ya. Yang pertama adalah kita harus bandingkan dulu ada berapa sih jumlah perbandingan mol dari senyawa tersebut. Berarti ada 1 mol Mg, 1 mol S, dan 4 mol oksigen. Dan sebelum itu, kalian ingat nggak di rumus sebelumnya kita perlu MR di sini. Nah, supaya kita nggak ribet ngitungnya, jadi kita hitung MR di awal. Masih ingat cara menghitung MR? Mencari MR berarti kita jumlahkan AR dari masing-masing unsurnya. AR Mg tambah AR S dan 4 kali AR oksigen, karena ada 4 oksigen di situ ya. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 120 gram per mol. Gram per mol adalah rumus atau satuan dari MR. Oke, nah sekarang yang pertama ditanyakan masing-masing masanya. Kita cari yang pertama yaitu massa dari Mg. Berarti caranya adalah satu itu dari molnya si Mg dalam MgSO4 adalah 1 dikali AR-nya 24 dibagi MR-nya 120 dikali massa MgSO4. Diketahui dalam soal massanya adalah 30 gram, berarti 1/5 dikali 30 gram hasilnya 6 gram. Selanjutnya itu ada massa S dalam MgSO4 atau massa sulfur, berarti 1 dikali 32 dibagi 120 kali 30 hasilnya 8 gram. Dan yang ketiga adalah massa oksigen. Jangan lupa oksigen ada berapa nih? Ada 4, berarti dikali 16 per 120 dikali 30 gram hasilnya adalah 16 gram. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan yang ditanyakan adalah massa, berarti kamu tinggal kali dengan massanya. Kalau kamu yang ditanyakan adalah persentasenya, berarti kamu tinggal kali 100%. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah kita mau membahas mengenai reaksi pembatas. So, jangan di skip. Abis ini klik lagi video mengenai reaksi pembatas. Oke?